Baik pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya sedang berada di Museum Taman Prasasti, Jalan Tanah Abang 1, tepatnya di samping kantor wali kota. Untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang ada di dalam Museum Prasasti ini, mari kita temui Pak Yudi sebagai pemandu wisata. Jurnalis cilik. Baik pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya sedang berada di Museum Taman Prasasti, Jalan Tanah Abang 1, tepatnya di samping kantor wali kota. Untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang ada di dalam Museum Prasasti ini, mari kita temui Pak Yudi sebagai pemandu wisata. Ya Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Iya, di dalam Museum Prasasti ini sebenarnya dia ada apa saja Pak? Bisa diceritakan Pak? Ya, jadi Museum Prasasti ini adalah salah satu museum milik Pemprov DKI. Kita itu di bawah UP Museum Kesejarahan Jakarta. Nah, jadi Museum Prasasti menjadi salah satu, mungkin satu-satunya museum outdoor milik Pemprov DKI karena kita jenisnya adalah open air museum. Nah, kenapa bisa jadi open air? Karena Museum Prasasti ini awalnya adalah pemakaman umum khusus untuk orang-orang asing yang tinggal di kota Batavia. Dulu namanya Kebon Jahe Kober atau Kerkofland. Dibangun oleh pemerintah VOC, mulai dipergunakan pada tanggal 28 September tahun 1795 dengan luas 5,5 hektar. Jadi karena dibangun di tahun itu, maka tempat ini diklaim sebagai TPU modern pertama di dunia. Jadi pemakaman ini adalah pemakaman yang sangat prestisius karena banyak pejabat tinggi, pelaku sejarah, dan selebritis-selebritis di masanya. Dan pemakaman ini bertahan sampai tahun 1975 sama Bapak Ali Sadikin, kemudian diangkat semua jenazahnya, dipindahkan ke Menteng Pulo dan Tanah Kusir, dan sebagian lagi juga dibawa keluarganya. Nah, setelah semua jenazah dipindahkan, batu-batu nisan ditata ulang sedemikian rupa dan kemudian diresmikan menjadi Museum Prasasti pada tanggal 9 Juli tahun 1977 dengan luas 1,3 hektar dan memiliki koleksi kurang lebih 1.100-an batu nisan milik orang-orang Belanda yang hidup antara tahun 1600 sampai 1900-an, dan bahannya itu terdiri dari batu andesit, batu marmer, dan ada sedikit perunggu. Ya, biasanya yang menarik dari pengunjung ke sini biasanya melihat apa tuh? Sejarah tokoh-tokohnya, karena kita punya kurang lebih 20 tokoh unggulan yang dimakamkan di sini. Salah satunya yang kita jadikan tokoh unggulan adalah Olivia Mariamna Raffles, istri pertama Gubernur Thomas Stafford Raffles, yaitu ketika kita dijajah oleh Inggris selama 5 tahun dari tahun 1811 dan sampai 1816. Dan salah satu peninggalan Olivia Mariamna Raffles adalah salah satu kebun bunga yang sangat dicintainya, yang sekarang disebut sebagai Kebun Raya Bogor. Ya, dan di sini ada beberapa mayor jenderal di Perang Jawa, Perang Aceh, Perang Bali, dan Perang Padri juga dimakamkan di sini, dan beberapa arkeolog-arkeolog dan juga selebritis di zamannya.
Ya, ini dibukanya setiap hari apa aja, Mas? Kita buka Selasa sampai Minggu, buka dari jam 9 sampai jam 3 sore. Hari libur kita tetap buka kecuali Senin. Dulu tetap buka kecuali Senin ya. Iya. Itu biasanya yang berkunjung dari mana aja, Mas? Apakah ada dari mancanegara juga atau Ya, karena kalau dari mancanegara udah pasti karena museum kita berhubungan dengan terutama warga Belanda ya. Saat ini kan banyak orang Belanda yang mencari nenek moyang mereka. Tapi kita juga terbuka untuk umum bagi yang ingin mengetahui sejarah kota Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya dan juga orang-orang yang ingin mengupdate foto di media sosialnya karena tempat ini menjadi salah satu tempat yang sangat instagramable terutama karena patung-patungnya yang bergaya Eropa. harga berapa, Mas, untuk tiket masuknya? Untuk Selasa sampai Jumat kita 10.000 untuk dewasa, 5.000 untuk anak-anak dan mahasiswa. Tapi untuk weekend untuk dewasa 15.000 dan untuk anak-anak 5.000, mahasiswa tetap 5.000. Tapi untuk pengunjung asing kita 50.000. Oke, terima kasih, Mas. Di taman ini terlukis peristiwa sepanjang masa, goresan prasasti mereka yang telah pergi. Di taman ini juga tertanam kehijauan yang kita dambakan. Dari kelompok 2, Samsudin Ilyas, Aris Basuki, Sri Agung Haryanti atau Cici Haryanti dan Farhan. Dari Museum Prasasti Tanah Abang 1 melaporkan. Terima kasih. Nggak bisa dihapus. Jadi ini mah udah mati betah kan terlain udah mati terpaku merenungi kegagalan yang pernah ada ini entah kemana kegagalan ini biar berlalu jauh. Sekarang udah 5.000. Jangan kasih selamat datang biarlah semua yang dulu jadikan gelombang hidupku. Ini namanya es apa Pak?
es oyen yang ada di Jalan Raya Tanah Abang 1. Rasanya gimana Bu? Manyos, mantap, apalagi panas-panas ya, cocok dengan cuaca Jakarta. Nah, ini ada nangka, ada alpukat, terus ada apa? Petai Cina ya? Apa? Ada